Bagaimana untuk gambarnya? Sudah oke? Saya akan memulai. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai pentingnya yang namanya core distributor atau distributor inti. Sebelum saya nanti membahas mengenai klub distributor inti, agar teman-teman paham sejarahnya kenapa kok ada klub distributor inti atau ada core distributor atau distributor inti, itu kenapa. Jadi begini, problema yang terjadi di masyarakat, terutama di dalam para distributor, masyarakat NASA, terutama para distributor ini, yang pertama adalah merasa jaringannya tidak bertambah-tambah, atau merasa bisnisnya jaringannya stagnan ya. Tapi ada juga yang jaringannya bertambah tapi punya permasalahan, omsetnya itu menurun. Logikanya kan kalau kalau jaringannya bertambah ya tentu omsetnya akan bertambah kan, karena semakin tambah jaringan semakin tambah downline ya. Tapi kok omsetnya menurun ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, atau bahkan dalam jangka panjang itu stagnan, segitu-gitu aja terus, padahal kitnya masuk terus. Nah, ini kan sebuah problema ya. Kita melakukan sesuatu kan dimulai dari sebuah problema. Nah, kalau ditanya keinginan kebanyakan distributor, ya kepinginnya sukses di bisnis NASA dengan memiliki jaringan yang terus bertumbuh dan omset juga bertumbuh, sehingga menjadi sebuah aset bisnis yang bisa diharapkan di kelak kemudian hari ya. Nah, itu keinginan para distributor kebanyakan ya, seperti itu. Problema yang terjadi ini, banyak distributor yang semangat, oke, banyak distributor yang semangat, banyak juga yang termotivasi, tetapi mereka tidak menempuh jalan yang harus dilalui dalam mengembangkan bisnis NASA. Jadi semangat pun belum bisa untuk membawa Anda memiliki sebuah jaringan yang besar, belum cukup ya. Atau dia tidak mengenal dan tidak fokus pada proses perjalanan sukses atau roadmap suksesnya atau tahapan-tahapan duplikasinya. Nah, ibarat sebuah bangunan, sebelum seseorang itu merancang atau mendirikan sebuah bangunan atau membangun bangunan di atasnya, tentu nomor satu adalah harus memiliki pondasi yang kokoh dulu. Nah, setelah pondasinya kokoh, baru tiang panjangnya dibuat sekuat mungkin, dan kekuatan pondasi ini akan mampu menopang gedung yang berlantai 10. Nah, tetapi biasanya para distributor ini, pada saya itu seringkali saya melihat pondasinya itu belum kokoh, sehingga yang terjadi ketika bangunannya itu dibangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, tiba-tiba pondasinya retak, akhirnya tidak berani meningkatkan bangunannya ke lantai ke 4, 5, 6. Itu artinya apa? Artinya plafon aset bisnisnya itu terbatas. Nah, itu salah satu kunci penting adalah membangun pondasi yang kokoh. Oke, apa itu pondasi yang kokoh? Nanti kita akan coba bedah. Oke, sebelumnya nanti teman-teman ya, di dalam jaringan Anda itu nanti ada 3 tipikal distributor, yaitu yang pertama adalah pemakai produk, yang kedua jualan produk ya, yang ketiga para pebisnis. Nah, perbedaan tipe atau alasan orang bergabung di NASA ini tentu akan menyebabkan pula proses perbedaan jalan yang akan dilalui ya. Perbedaan tujuan tentu akan membedakan jalan yang ditempuh, persiapan, rencana-rencana, serta bekal yang akan dibawa ya. Perjalanan
yang hanya sekedar 30 kilo tentu beda persiapannya, beda orientasinya dengan perjalanan yang akan menempuh 1000 km. Nah, bagi mereka yang punya tujuan bergabung di NASA, roadmap-nya ya sekedar mencari informasi, mendapat informasi, mendaftarkan, berkomunikasi dengan sponsor, mencari info tentang produk, membeli produk dari sponsor atau dari stokis, selesai, dipakai produknya. Ya. Sedangkan untuk yang tipikal yang ingin jualan produk di NASA, ya sama, ya mencari informasi, dia dapat informasi, lalu mendaftar, berkomunikasi dengan sponsor, mencari info tentang produk, belajar marketing, entah itu Facebook, online atau offline. Dia beli produk dari sponsor, beli produk dari stokis, menawarkan produk, closing, selesai. Itu aktivitas yang dilalui. Sedangkan untuk mereka tipe pebisnis atau tipe A, dia selain juga awalnya mencari informasi, dia mendapat informasi, lalu mendaftar, berkomunikasi dengan sponsor dan upline, mencari info tentang bisnis NASA. Nah, ini yang membedakan menjadi distributor inti. Untuk nanti mencari, menemukan, membina, menjadi leader, menjadi stokis, dan menjadi seorang diamond. Itu proses perjalanannya berbeda. Nah, kita lihat grafik yang dihasilkan. Nah, tentu kan nanti teman-teman semua kan pasti akan memiliki kombinasi di dalam jaringannya sesuai dengan fokus apa yang dilakukan ya. Grafik yang dihasilkan. Grafik yang dihasilkan ya oleh mereka yang memiliki komposisi jaringannya adalah jaringan pemakai produk dan penjual, maka terjadi seperti ini ya. Memang di awalnya langsung naik ya, begitu naik dia mulai melandai, naik turun. Kenapa turun ini? Karena jaringan yang terdiri dari para pemakai produk dan penjual produk ini Anda sendiri yang mencari, karena mereka tidak mungkin membangun jaringan. Sehingga ketika Anda semangat ya naik, Anda tidak semangat, tidak menghubungi mereka, nah, sehat lagi, semangat lagi terus. Tapi endingnya pasti suatu saat akan mengecil dan landai ya, karena orang menjual itu juga terbatas waktu, terbatas tenaga. Orang pakai produk, apalagi kalau sudah pakai produk ya sudah, apalagi kalau tidak di follow up ya. Nah, kita lihat di sini omset yang dihasilkan oleh jaringan yang sebagian besar itu adalah penjual produk dan pemakai produk. Itu omset itu dihasilkan dari hasil pemakai produk distributor yang Anda rekrut sendiri. Kenapa? Karena pemakai produk tidak mungkin rekrut orang lain kan. Orientasinya hanya pakai produk. Maka apa yang Anda lakukan inilah omset ini sebenarnya adalah Anda sendiri yang mengusahakan, melakukan presentasi, mengenalkan bisnis, mengenalkan NASA, tapi kebanyakan mereka adalah pemakai produk. Apa yang Anda lakukan inilah komunikasi dengan distributor hanya oleh Anda sendiri ya, karena tidak mungkin sesama para pemakai itu berkomunikasi ya. Omset tergantung musim. Kebetulan jaringan Anda para petani, para pengguna produk ya, kalau musim kemarau omset Anda pasti turun ya, karena pemakaian produknya tidak banyak. Ketika Anda berhenti mencari, maka omset akan cenderung turun. Ketika Anda berhenti berkomunikasi, maka omset akan stagnan dan juga turun. Jika omset turun, Anda akan berat untuk memulainya lagi karena Anda sendiri, Anda sendirian ya, tidak punya tim di kedalaman. Jika ada pembelian masif, pembelian proyek gitu kan, suatu saat pasti akan stagnan. Jadi apa yang saya lalu kemudian sulit mengharapkan omset naik secara signifikan. Tapi apakah tidak boleh? Silakan. Anda memiliki jaringan pemakai produk itu silakan. Tetapi itu bukan the real bisnis Anda. The real omset bisnis Anda itu omset fata morgana, gitu kan? Karena suatu waktu akan berhenti, suatu waktu akan stagnan, sewaktu-waktu akan hilang. Ya, proyek misalkan sangat tergantung juga dari apa? Dari kondisi politik dan seterusnya misalkan.
Nah, sedangkan grafik yang dihasilkan oleh komposisi jaringan yang sebagian besar pelaku bisnis, ya, maka yang terjadi adalah ini. Awalnya memang kecil, omset kecil, melandai, ya, satu periode naik, landai lagi, konsolidasi, naik lagi, landai lagi, konsolidasi, naik lagi. Ada kecenderungan untuk naik, ya, karena jaringan Anda bertumbuh. Ini yang membuat jaringan tumbuh adalah lingkaran-lingkaran merah ini. Nah, inilah para distributor yang inti, para distributor yang serius mengembangkan bisnisnya. Omset dari jaringan Anda ini akan terus bertambah dari pemakaian produk yang terus bertambah, dari para penjualan reseller yang terus bertambah, karena orang-orang inti ini akan menemukan orang inti dan juga pemakai produk dan juga reseller. Tetapi kalau pemakai produk jarang sekali menemukan atau mengembangkan bisnis, sehingga stop, gambarnya stop di sini, tidak ada penambahan jaringan. Yang membedakan di sini adalah teman-teman tidak bekerja sendirian. Sewaktu-waktu Anda beristirahat, masih ada distributor yang terus mengembangkan jaringan, menemukan tipe A, tipe B, tipe C, ya. Walaupun Anda beristirahat, misalkan 1 bulan, nah saya kebetulan ada acara keluar negeri, main jalan-jalan misalkan, ya. Nah, ini terus berjalan, ya, bahkan pulang-pulang jaringan Anda bertambah. Nah, itu yang membedakan antara kondisi grafik atau kondisi tipe mereka yang memiliki jaringan yang lengkap. Nah, kita lihat hitung-hitungannya dulu. Pemakai produk atau penjualan kecenderungannya berpola pada deret hitung, ya. Awalnya Anda punya 3 orang pemakai produk, tambah lagi 3 orang pemakai produk, tambah lagi 3 orang pemakai produk, tambah lagi 3 orang pemakai produk. Tahun berikutnya tambah lagi 3 pengguna produk atau yang jualan. Ya, naik turunnya adalah pertambahan. 30 adalah hasil jerih payah Anda sendiri, ya. Karena dia nggak mungkin mengembangkan. Omset ya kadang naik kadang turun kalau penjualan, ya. Sedangkan pemakai produk plus penjualan dari para pembangun jaringan kecenderungannya akan berpola pada deret ukur, ya, bukannya plus tapi kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya. Anda merekrut 3 orang inti, hari berikutnya 3 orang inti masing-masing merekrut 3 orang inti terus, sehingga katakanlah per tahun, ya, setahun ini Anda 9 orang inti, ya. Yang lain jangan dihitung, pemakai produk jangan dihitung menjadi kekuatan bisnis Anda, ya. Tahun kedua 27 orang, tahun keempat 81, tahun kelima 243. Terus hingga tahun ke-9 Anda memiliki 60.000 member. Totalnya member Anda adalah 88.000, tapi itu adalah pasukan inti. Dan yang lebih penting, 88.000 pasukan inti di 6, 7, 8, 9, 10 tahun ke depan itu bukan hasil kerja sendiri. Ya, itu yang membedakan antara komposisi jaringan, ya, dari tipe A, tipe B, tipe C.